pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Hari Pelajar Sedunia diharapkan menjadi momentum membentuk pribadi yang cerdas, menanamkan nilai toleransi. Pemerintah Kota Palembang akan membuka tower jembatan Ampera untuk masyarakat pada malam tahun baru nanti. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan pagi ini, Selasa 15 Oktober 2024 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Hari Pelajar Sedunia diharapkan menjadi momentum membentuk pribadi yang cerdas, menanamkan nilai toleransi. Dalam rangka memperingati Hari Pelajar Sedunia pada tanggal 17 November setiap tahunnya, Akademisi UIN Raden Patah Palembang menekankan pentingnya pendidikan tidak hanya dapat membentuk pribadi yang cerdas, tapi juga berperan dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera untuk masa depan. Momen ini bertujuan untuk menghargai peran pelajar dan mahasiswa dalam mendorong pemahaman dan toleransi lintas budaya, serta untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu pendidikan global. Dosen UIN Raden Patah Palembang Muhammad Rahman Bayumi mengungkapkan, di era globalisasi seperti saat ini, pelajar diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mendorong terciptanya keberagaman antar budaya, menghindari konflik, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan memahami keberagaman, para pelajar dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang damai dan menghormati perbedaan. Ini merupakan satu momentum untuk agen-agen perubahan untuk pelajar dimanapun berada, karena dengan adanya peringatan tersebut itu membuat kita sebenarnya merasa bahwasannya memang dunia ini memerlukan agen-agen perubahan, khususnya sekarang banyak didominasi oleh generasi muda, yang mana nanti pada akhirnya mereka ini memegang kepemimpinan di masa yang akan datang. Melalui momen Hari Pelajar Sedunia ini, diharapkan bahwa generasi muda dapat terus mengembangkan pemikiran kritis dan sikap empati sesama pelajar. Pendidikan bukan hanya tentang menimba ilmu pengetahuan, tapi juga tentang menanamkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan saling menghargai. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, dalam memperingati Hari Pelajar, tenaga pengajar di Palembang, Wawan Musdalyardi, mengajak para pelajar untuk bisa berperan aktif di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Menurutnya, pelajar seperti dirinya juga memiliki tanggung jawab belajar dengan giat, berprestasi, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Pelajar harus menjadi generasi yang berilmu, berkarakter, dan berintegritas. Kemudian dapat memiliki lingkungan yang baik dan menghindari aksi kekerasan seperti tawuran yang kerap dilakukan oleh oknum pelajar, di mana hal tersebut dapat merugikan diri sendiri, keluarga, sekolah, bahkan lingkungan. Itu harapannya untuk seluruh siswa ya. Hari ini kita harus semangat, tidak hanya belajar, tapi terus untuk mengasah keahlian dalam menciptakan sebuah karya. Karena kalau kita bicara hanya belajar, kan ada jutaan di seluruh dunia itu pun belajar sama seperti kita. Tapi kalau keahlian, maka ini akan mendapatkan nilai plus untuk anak-anak kita ke depan. Ia menambahkan masih banyak lagi fungsi dan peran pelajar di era sekarang, seperti pelajar harus menjadi agen perubahan yang dapat menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Mereka dapat menjadi pelopor dalam penggunaan teknologi baru dan solusi inovatif untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Tanggapan saya dalam memperingati Hari Pelajar Sedunia, semoga setiap pelajar di seluruh dunia terus semangat belajar, berkembang, dan berani bermimpi besar untuk masa depan yang baik. Harapan saya teruslah menjadi agen perubahan positif bagi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Daniel Sandar. Saya merupakan salah satu warga Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berpendapat mengenai Hari Pelajar Sedunia. Untuk belajar untuk perdamaian abadi. Belajar untuk perdamaian abadi. Ya, menurut saya pemerintah setempat telah memberikan sistem pembelajaran ataupun sistem pendidikan yang mulai mumpuni, tapi harapannya ke depan agar pemerintah Indonesia dapat
jauh lagi lebih untuk memberikan pendidikan bagi orang-orang yang telah berada di lingkungan-lingkungan yang sulit dijangkau. Pendengar, untuk membahas harapan pelajar, kita telah tersambung dengan salah satu siswa berprestasi yang merupakan juara satu Bujang Gadis SMK Negeri 2 Palembang, Efriko Ramadan. Efriko, di Hari Pelajar Dunia, ini bagaimana Efriko ini menilai pelajar saat ini? Menurut Efriko di Hari Pelajar ini, menurut aku pelajar di Indonesia ini banyak banget yang fokus ke hal-hal yang menurut saya nggak harus difokuskan dan nggak positif juga. Jadi kebanyakan banget pelajar-pelajar yang saya lihat itu teman-teman ini nggak tahu mau ngasah skill atau potensi mereka tuh di mana. Dan sebenarnya itu nggak 100% salah dari mereka. Mungkin juga dari pemerintah, dari hak-hak yang berwenang itu nggak ngasih tempat nih, nggak ngasih rumah bagi teman-teman pelajar ini untuk mengasah skill dan juga potensi mereka. Menurut saya di Hari Pelajar ini yang dapat saya nilai adalah pelajar itu butuh banyak hal, butuh banyak tempat dan rumah bagi mereka untuk mengasah skill dan potensi mereka punya. Untuk menjadi seorang pelajar, baiknya bagaimana perilaku pelajar yang baik dan benar kalau di mata Efriko? Yang pasti tentunya disiplin, terus juga jujur, menghargai perbedaan, dan juga di saat ini mungkin yang perlu pelajar lakukan adalah melakukan melakukan banyak hal-hal yang positif. Nggak melulu tentang harus selalu belajar tentang MTK, pelajaran di sekolah, ataupun olahraga yang udah sering kita lakukan di sekolah. Namun banyak banget hal-hal positif yang bisa dilakuin oleh pelajar saat ini yang fokusnya nggak ke hal-hal yang jelek, yang negatif gitu. Nah, kalau di zaman sekarang masih banyak kasus tawuran ya di beberapa sekolah di Kota Palembang. Kalau menurut Efriko sendiri apa yang menurut Efriko harus dilakukan pihak terkait ini, baik pihak sekolah ataupun kepolisian, masalah tawuran sendiri? Oke, masalah tawuran sebenarnya aku tuh nggak up to date tentang tawuran, tapi karena aku bersekolah di sekolah yang dulunya STM, jadi tawuran itu adalah berita yang happening setiap saat gitu. Jadi untuk tawuran, menurut aku nih, sebagai orang yang juga di sekolah aktif untuk menggencarkan bahwa tawuran itu nggak baik, menurut aku mungkin dari pihak sekolah maupun dari pihak terkait yang berwenang untuk memberi aksi di dalam kegiatan tawuran ini adalah memberi konsekuensi yang lebih berat kepada pelaku-pelaku tawuran pelajar antar sekolah ini. Karena sekali aja mungkin pihak terkait memberi konsekuensi yang berat bagi mereka, mungkin teman-teman pelajar lainnya yang belum mencoba atau belum tertarik untuk melakukan tindakan ini, mereka pasti udah stop karena mereka tahu bahwa apa dampak dari kegiatan tersebut. Yang terakhir, Efriko, masukan untuk generasi pelajar saat ini seperti apa agar bisa menatap masa depan dan tentunya bisa tercapai namanya cita-cita? Silakan Efriko. Oke, mungkin untuk teman-teman pelajar di Indonesia saat ini adalah atau di Kota Palembang, asah terus skill dan potensi yang kita punya. Karena skill dan potensi yang kita punya itu nggak bisa disamakan semua orang. Semua individu punya potensi dan skill masing-masing. Dan kita bisa meraih masa depan kita dengan skill atau potensi yang kita punya. Namun seberapa besar keinginan kita untuk mencapai target tersebut dengan cara mengulik banyak sekali tempat-tempat atau rumah yang dapat kita jadikan tempat untuk mengasah skill dan potensi. Jadi pesan saya untuk teman-teman pelajar di Kota Palembang ini adalah perbanyak asah skill kita dan juga cari potensi kita untuk menghadapi masa depan yang cemerlang. Baik, terima kasih Efriko, waktunya bersama Pro 1. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih. Halo.
Baik, dan pendengar itulah tadi bersama Afriko, ini merupakan siswa berprestasi dan merupakan juara 1 Bujang Gadis SMK Negeri 2 Palembang. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pemerintah Kota Palembang akan membuka tower jembatan Ampera untuk masyarakat pada malam tahun baru nanti. Pemerintah Kota Palembang akan membuka tower jembatan Ampera pada malam tahun baru nanti. PJ Wali Kota Palembang, Uco Abdul Rauf Damenta mengungkapkan saat ini Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN Sumsel terus mempercepat renovasi tower jembatan Ampera. Selain membuka tower jembatan Ampera, Pemkot Palembang juga akan menyelenggarakan hiburan rakyat dengan memanfaatkan keindahan kawasan jembatan Ampera dan sekitarnya. Pada perayaan malam pergantian tahun nanti, jembatan Ampera juga akan dihiasi dengan atraksi lampu yang menampilkan motif songket. Itu persiapan untuk tahun baru. Kita persiapkan baguslah untuk tahun baru ya, untuk wisata, untuk hiburan rakyat atau masyarakat Kota Palembang. Nah, nanti seperti ini. Ada motif songket ya. Sementara itu, Kepala BBPJN Sumsel Hardi Siahaan mengungkapkan untuk lift di masing-masing tower berkapasitas maksimal 20 hingga 25 orang, sehingga cukup banyak untuk menampung masyarakat yang ingin naik ke bagian atas tower jembatan Ampera. Rocky Pratama melaporkan. Kampanye politik di media sosial semakin marak jelang pelaksanaan pilkada serentak. Milenial dan Gen Z menjadi sasaran empuk untuk meraup suara. Lalu bagaimana mereka menyikapi konten-konten kampanye pilkada tanpa terjebak dengan pencitraan para kontestan? Bagaimana pula pemilih pemula mewaspadi kampanye hitam di media sosial? Laporan selengkapnya disampaikan Rian Apridani. Media sosial pada era digital menjadi salah satu senjata ampuh untuk mempengaruhi opini seseorang. Tidak hanya untuk urusan bisnis, media sosial pun dimanfaatkan untuk kepentingan politik, termasuk juga pada kontestasi pilkada. Data KPU menunjukkan bahwa sekitar 54% pemilih pada Pilkada Kota Palembang tahun ini adalah milenial dan Gen Z yang dikenal sangat dekat dengan medsos. Potret ini membuat para kontestan, termasuk tim suksesnya, berupaya untuk masuk ke dunia maya dengan satu tujuan, mencari suara. Calon pemimpin yang akan berkontestasi di tahun 2024 ini seluruhnya, yang tua, yang muda, pasti mereka memainkan atau melakukan branding di sosial media. Ada tanda tanya besar. Kalau dulu cukup turun ke masyarakat, cukup pakai baleho, mungkin itu. Tetapi di tahun 2024 ditambah lagi mereka harus mati-matian membranding dari sosial media. Jawabannya adalah saat ini generasi Z tidak akan lepas dari namanya sosial media, terutama Instagram dan juga TikTok. Maka dari itu seluruh calon yang sudah ada baliho di pinggir-pinggir jalan itu, mereka berkontestasinya bukan hanya nanti di hari H tanggal 27 November, enggak. Mereka berkontestasinya mulai dari saat ini, belum pencalonan, belum pendaftaran, belum resmi mendaftar, tapi mereka sudah membranding diri mereka di konten-konten Instagram dan juga TikTok. Apa yang diungkapkan oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas IGM Palembang, Dwiki Adiputra, memang tidak terbantahkan. Konten-konten politik dengan gaya anak muda kini semakin sering dijumpai di media sosial. Namun pertanyaannya, apakah semua konten itu menampilkan substansi, visi, atau misi dari pasangan calon? Atau hanya membentuk citra diri semata? Vinata Carmila, seorang mahasiswa, mengatakan milenial dan Gen Z harus kritis menyikapi semua iklan politik yang terus digencarkan secara masif oleh para kandidat. Bahkan data aja bilang kalau mirisnya Gen Z itu memang kurang literasi digital. Jadi sebenarnya kita nggak bisa mengesampingkan powernya media sosial ini. Nah harusnya memang sesama Gen Z ya, kita tuh harus bisa membawa atau menggiring opini deh dengan menggunakan media sosial. Karena bener banget kalau Gen Z itu sangat bergantung kepada media sosial dan sangat mudah tergiring opininya akibat media sosial. Bahkan video 15 detik aja itu bisa ngubah keputusan kita gitu untuk memilih. Jadi memang artinya yang kita butuhkan adalah sesama Gen Z yang bisa menjadi influencer untuk menggiring opini ke hal yang baik begitu.
Sementara itu, relawan teknologi informasi dan komunikasi Sumatera Selatan, Andrika Permana, melihat lebih jauh. Milenial dan Gen Z diharapkan dapat meningkatkan literasi digital mereka, khususnya dalam menyikapi kampanye di media sosial yang mungkin saja dapat menjadi sarana oknum tertentu dalam melakukan kampanye hitam. Yang harus kita lakukan di zaman pemilu serentak kali ini, ya kita harus terus menjaga kritis dari black campaign, sehingga kita tidak terjebak dari hal-hal negatif yang sampai akhirnya nanti ada. Dengan segala dinamika yang ada, peran media sosial dalam pilkada tidak dapat dipandang sebelah mata. Di tengah arus informasi yang deras, pemilih, terutama generasi muda, diharapkan dapat menjadi konsumen yang cerdas dan kritis. Dengan begitu, mereka bisa memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan visi dan misi, bukan hanya berdasarkan citra yang dibangun di dunia maya. BKKBN Sumsel berkomitmen untuk terus berupaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas bagian dari program Indonesia Emas 2024-5. BKKBN Sumatera Selatan telah menandatangani nota kesepahaman dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang. Dalam kesempatan tersebut, BKKBN Sumatera Selatan menekankan pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Pihaknya berkomitmen untuk terus berupaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai bagian dari program Indonesia Emas tahun 2045. Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan, Medi Herianto, mengatakan untuk mencapai target tersebut kerjasama dengan berbagai pihak sangatlah diperlukan. Kerjasama ini mencakup 3 lingkup: pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tapi kita harapkan para mahasiswa juga berperan sebagai subjek, supaya ikut berperan serta dalam upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tapi melalui edukasi, jadi memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama pada para generasi muda, kemudian para keluarga-keluarga yang ada, untuk memberikan pemahaman tentang upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas Generasi Emas 2045. Sementara Ketua Stipada Palembang, Firman Predi Busro, juga menambahkan pihaknya siap mendukung program kerja BKKBN Sumatera Selatan dalam mewujudkan generasi emas. BKKBN Sumatera Selatan berharap para mahasiswa dapat berperan aktif dalam mendukung upaya tersebut. Kedepannya Stipada ingin mahasiswa memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat generasi muda dan keluarga untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Lamsihar Silitonga melaporkan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Hari Pelajar Sedunia diharapkan menjadi momentum membentuk pribadi yang cerdas, menanamkan nilai toleransi. Pemerintah Kota Palembang akan membuka tower jembatan Ampera untuk masyarakat pada malam tahun baru nanti. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Delwawi undur diri dan sampai jumpa. Maju, maju, maju.